Tampil ke muka publik dengan pergelangan tangan kiri masih mengenakan perban, selebgram Clara Gopa didampingi kuasa hukum dan manajernya hadir memberi keterangan jika dirinya bulat akan melaporkan netizen ke pihak berwajib karena telah membuat kejiwaannya drop hingga sempat nekat melakukan percobaan bunuh diri. Kejadiannya di tanggal 2 Agustus, memang pada saat itu memang saya lagi jatuh. Sebenarnya saya ini menguatkan buat supaya tetap kuat dihujat seperti apapun. Cuma saya manusia biasa yang nggak merasa punya hati. Saya juga melukai diri sendiri, makanya udah capek. Sebenarnya kejadian hujatan kayak gini udah lama banget saya ngerasain, cuman saat ini tuh saya udah gak kuat. Mungkin kita akan membawa ini ke permasalahan undang-undang ITE, yaitu mungkin yang diatur nanti mungkin pasal 27-nya, terkait nanti ayat berapanya segala macamnya kita akan diskusikan dengan pihak kepolisian. Jadi surat kuasa yang kami terima dari klien kami dari Clara Gopa. Jadi secara sah, secara resmi kami akan melakukan upaya hukum tidak terbatas, baik itu pidana ataupun perdata. Alih-alih melaporkan, Clara Gopa justru masih terkesan terpancing oleh ocehan netizen. Baik berupa ajakan maupun tantangan tak masuk akal. Padahal sebagai selebgram, sejatinya Clara Gopa sadar bagaimanapun postingan atau tantangan di dunia maya tak selalu segaris dengan akal sehat. Tak bisa jadi patokan seolah marwah seseorang runtuh akibat ocehan netizen. Jika tak kuat dengan komentar nyinyir, cukuplah bersikap diam, tak perlu menanggapi serangan. Atau jika kesal sudah diubun-ubun atas serangan netizen, cukuplah tempuh dengan jalur hukum. Jika semua yang diocehi netizen harus diladeni, boleh jadi Clara akan makin depresi, malah akan terperangkap dalam kegilaan yang sama. Saya udah gak kuat di dunia ini, cuma karena ini saya berjuang dari kecil untuk jadi seorang public figure, penyanyi. Saya tetap mau berkarya. Mungkin sih. Mbak Clara ini kan berangkat dari seniman. Seniman yang memang dia porsinya adalah dangdut ya. Nah sementara kalau kita tahu posisi dangdut itu kan pakaiannya mungkin bling-bling atau warna-warninya lebih cerah atau tampilannya lebih sedikit ekstra lah ya. Tapi kan bukan ke arah sana. Kita hanya berangkat seniman, dia mau coba jual suara dengan cara penampilan dia memang segaya-gayanya Mbak Clara, otomatis yang diharapkan kan diterima dengan baik oleh netizen atau masyarakat. Tapi fakta dan kenyataannya kita lihat sendiri, bukannya malah yang bagus, yang memberi spirit, yang memberi semangat, malah banyak sekali di dalam ini kata-kata yang nggak pantas kita pertontonkan atau diperlihatkan. Itu sih yang saya bisa sampaikan. Apalagi bukan hanya netizen yang berulah. Sejak awal, Clara sendiri sudah berulah dengan memancing komentar sinis terkait pengakuannya akan sosok Atta Halilintar. Sosok lelaki ideal yang dianggapnya harus ditaklukkan. Ia bahkan sempat menyindir kekasih Atta, Aurel Hermansyah. Sontak postingan itu berbuah kecaman dari netizen. Hingga ia tak kuat menahan bulian netizen dan nekat melakukan percobaan bunuh diri. Jika Clara sudah berencana melaporkan oknum netizen, lantas mengapa ia harus terpancing dengan ajakan lainnya di luar nalar? Bukankah ia sebelumnya depresi juga karena ulah oknum netizen? Saya tuh udah sering dibully, udah sering dihujat, udah sering dikata-katain dari zaman waktu saya masih sementara. Nah, cuma ketika mental saya drop, ketika saya hilang. Siapapun masyarakat Indonesia boleh simpati, boleh mengidolakan, boleh menyayangi. Tapi Clara Gopa di sini dia tidak memiliki yang bersangkutan, tapi simpati sama yang bersangkutan karena sudah kenal lama, sudah komunikasi yang lama. Isu panas yang dilempar netizen memang cukup seksi ditanggapi Clara. Tapi tak sewajarnya jika ia terpancing ajakan tak masuk akal netizen. Mungkinkah Clara tengah memanfaatkan ocehan netizen demi pamor?
Di sisi lain saya dibully, tetap dikata-katain, padahal saya ada etikat baik untuk minta maaf kepada semua netizen, tapi tidak diterima. Malah ada yang lebih dihujat lagi, bahkan orang tua saya dikata-katain juga, saya dibilang binatang dan kata-kata yang nggak pantas. Ya, apalagi Aurel dan Atta, lelaki yang diidolainya cenderung diam. Bahkan sama sekali tak terlihat mengulurkan simpati pada Clara. Sebaliknya, keduanya makin asik mengayuh jalan asmara yang sebentar lagi akan ke jenjang pernikahan. Sementara Clara terus menuai bulian netizen hingga muncul ajakan tak masuk akal, sinetron Aldi Taher tiba-tiba dibully netizen setelah menasehati yang memposting foto kebersamaannya dengan sang istri, Nagita Slavina, dan sahabatnya Rosa, usai sukses kerja bersama. Pada postingan itu, Raffi menulis, "Pecah abis, galau ex Nagita Rosa. Terima kasih yang sudah menonton dan semua yang sudah mendukung acara ini. Love you guys. Terima kasih yang sudah beli tiketnya. Terima kasih," tulis Raffi. Aldi lalu menanggapi postingan Raffi dengan kalimat berbau nasihat. Insya Allah lebih pecah dan berfaedah juga kalau bro and sis @Raffi Nagita 1717 baca Al-Quran rekam posting. Tulis Aldi dengan emoticon love. Alih-alih mendapat dukungan warganet, Aldi sebaliknya justru mendapat cibiran hingga dinasihati warganet lainnya agar sikap religius tak diumbar karena akan menghilangkan pahala. Hingga sebagian warganet menilai Aldi belum tentu lebih baik di mata Tuhan dari Raffi Ahmad. Lantas, apa tanggapan Aldi? Komennya itu buat Aldi, buat Raffi Ahmad, Nagita, dan seluruh sahabat-sahabat di seluruh dunia, karena itu pasti menyakitkan dan melihat. Itu Aldi anggap adalah diskusi komen Instagram. Sama aja kayak kajian musyawarah buat dia posting ya kan, terus dia live. Aldi miris melihat postingan Andovi ya, YouTubers dan selebgram yang sudah banyak followers. Postingannya Andovi di mana si Uus ngomong tidak sepantasnya, ya tolong hapus Andovi, tolong hapus. Nanti takutnya anak saya tidak sengaja mengklik karena itu open akunnya. Tanggapan Aldi pada postingan Raffi memang terkesan di luar konteks. Raffi yang tengah merayakan sukses kerjasama panggung, sementara Aldi justru menyuruh membaca Al-Quran lalu disiarkan. Kegiatan ritual ibadah yang boleh jadi juga masih dilakukan Raffi dan Gigi di sela-sela kesibukannya. Lantas, apa motif Aldi di balik postingannya? Ya lagi pula ngapain juga saya pansos sama Raffi Ahmad. Dia juga teman saya ngeband kok dulu. Kalau saya mau saya datengin ke rumahnya. Saya pengen supaya netizen memang membahas ini. Bahas apa? Baca Al-Quran, rekam posting.